뭐, 지금 현재에서 한 70%? 그렇지만, 오늘 내일 지켜보고, 시합날 결정할 것이다. 아니요, 그렇게 생각하지 않고, 선수 보호 차원에서 내가 판단할 것이니까, 뭐, 그렇게 걱정 안 하셔도 됩니다. Ini 5 nama pemain timnas yang layak dicoret Shin Tae-yong saat lawan Jepang dan Arab Saudi nanti. Kami berpikiran bahwa lawan Cina itu menang, tapi faktanya ya memang itulah kondisi yang ada. Setelah itu kami kumpul semua, kami mengevaluasi diri, baik dari tim kepelatihan dan juga para pemain. Semuanya kumpul berbicara dari hati ke hati atas perolehan yang betul-betul sangat menyenangkan bagi PSSI sudah evaluasi pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, ini hasilnya. Pemain PSV dan Stoke City ini kirim kode siap gabung timnas Indonesia. Yuk PSSI gerak cepat. Ini 5 nama pemain timnas yang layak dicoret Shin Tae-yong saat lawan Jepang dan Arab Saudi nanti. Ada 5 total pemain timnas Indonesia yang kemungkinan akan dicoret oleh STY di laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi nanti. Siapa mereka? Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia nantinya akan menjamu Jepang di matchday kelima grup C pada Jumat, 15 November 2024 pukul 19 WIB mendatang. Sedangkan pada Selasa 19 November 2024 pukul 19 WIB, timnas Indonesia akan kembali menjamu Arab Saudi di kandang. Melihat dari hasil dan performa timnas Indonesia sejauh ini, terutama ketika mendapatkan hasil yang mengecewakan saat melawan Cina, ternyata ada 5 nama pemain yang sepertinya cukup layak untuk dicoret Shin Tae-yong pada laga yang akan datang nanti. Berikut diantaranya. Pertama, ada Egy Maulana Fikri. Sosok winger kanan ini sepertinya memang tidak diminati untuk ST turunkan pada laga melawan Cina kemarin. Tidak hanya itu, bahkan ketika melawan Bahrain sendiri, Egy juga gagal untuk masuk daftar lineup 23 pemain yang ditandingkan. Hal ini sendiri kemungkinan besar disebabkan karena terdapat banyak pemain di winger kanan timnas Indonesia yang mungkin jauh lebih unggul daripada Egy. Di antaranya seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Malik Rizaldi, dan juga pemain naturalisasi baru kita yakni Eliano Reijnders. Oleh karena itu, wajar jika nama Egy nanti tidak akan dipanggil oleh Shin Tae-yong pada laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Yang kedua ada Hoki Caraka. Hampir sama dengan Egy, Hoki Caraka sendiri selalu masuk di 27 daftar pemain yang disiapkan ketika menghadapi Bahrain dan juga Cina. Namun, ketika stok tersebut dikerucutkan menjadi 23 nama pemain, nampaknya Hoki Caraka masih belum dipercaya Shin Tae-yong untuk ada dalam lineup. Hal ini sendiri memang cukup wajar, karena tentu secara level, Hoki Caraka masih cukup tertinggal dari striker-striker andalan timnas seperti Ragnar dan juga Struijk, atau bahkan Dimas Drajat sekalipun. Yang ketiga Ricky Kambuaya. Sama seperti Egy Maulana, nama Ricky sayangnya harus terpental dari lineup skuad ketika menghadapi Bahrain, tapi masuk DSP saat timnas Indonesia bertandang di Cina. Meski begitu, Ricky Kambuaya juga masih tidak mendapatkan menit tampil sedikitpun. Di mana ini disebabkan karena adanya kalah persaingan, terutama pada pemain-pemain seperti Ivar Jenner, Nathan Choi Aon, hingga Tom Haye. Berikutnya ada Muhammad Ferrari selaku pemain belakang timnas Indonesia, yang lagi-lagi kalah saing dengan banyak pemain bintang di lini belakang timnas Indonesia. Terlebih lagi, meskipun kita saat ini memang belum tahu kapan Kevin Dix akan bergabung, namun secara kualitas tentu Kevin memiliki level yang cukup jauh dari Ferrari.
Belum lagi, ia juga harus bersaing dengan banyak bek lain yang dimiliki Indonesia seperti Mees Hailgers dan Jai Itzes. Terakhir, ada Shane Patinama yang pada laga melawan Cina kemarin telah membuat blunder yang sangat fatal bagi timnas Indonesia. Kesalahannya dalam mengantisipasi bola menyebabkan pemain lawan mencuri bola yang akhirnya kehilangan penguasanya. Secara persaingan sendiri, untuk sosok naturalisasi, Shane memang sebenarnya sudah cukup bagus di bagian back. Namun, bek-bek kelas atas seperti Kelvin Verdon, Nathan Choe, dan Pratama Arhan juga sebenarnya tidak kalah menonjol daripada Shane. PSSI sudah evaluasi pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, ini hasilnya. PSSI sudah melakukan evaluasi kepada pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Evaluasi itu dilakukan setelah timnas Indonesia merasakan hasil imbang 1-1 melawan Bahrain dan kalah 0-2 dari Cina pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 10 hingga 15 Oktober 2024. Pemanggilan Shin Tae-yong untuk bertemu PSSI disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Kepada awak, Sumarji mengatakan bahwa evaluasi ini dilakukan untuk menanyakan perkembangan timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia baru mengemas 3 poin dari 4 pertandingan yang sudah dijalani. Tim Merah Putih terdampar di posisi kelima klasemen sementara grup C. Jadi yang perlu disampaikan, kami bermain imbang dalam 3 pertandingan awal dan terakhir kalah. Selesai pertandingan melawan Cina, perasaan pemain semuanya bergejolak, kata Sumarji di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Oktober 2024. Sumarji menambahkan, semua pemain timnas Indonesia kesal karena gagal menang lawan Cina. Padahal dari awal, timnas Indonesia diprediksi bisa menang atas Cina. Ini tidak sesuai dengan perencanaan dan target dari PSSI. Jika kemarin timnas Indonesia menang melawan Cina, maka saat ini skuad Garuda berada di posisi kedua klasemen sementara grup C. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Namun untuk saat ini peluang itu menipis karena timnas Indonesia berada di posisi kelima. Kami berpikir bahwa lawan Cina bisa menang tapi faktanya tidak. Setelah itu kami semua berkumpul dan melakukan evaluasi baik dari tim pelatih maupun semuanya, kata Sumarji. Kata Sumarji, para pemain dan tim pelatih timnas Indonesia berbicara dari hati ke hati. Semuanya sangat kecewa dengan hasil, meskipun timnas Indonesia bermain bagus. Kami sepakat setelah pulang kekalahan ini menjadi motivasi sebagai pelecut kami di laga-laga selanjutnya, kata Sumarji. Selanjutnya, timnas Indonesia akan melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat 15 dan 19 November 2024. Sumarji berharap para pemain timnas Indonesia bisa bekerja keras dalam pertandingan nanti. Jadi dalam laga kandang nanti, saya minta para pemain bekerja lebih keras lagi. Para pemain harus bisa menyatukan karena ini urusan hati, kata Sumarji. Lanjut Sumarji, dalam evaluasi terhadap Shin Tae-yong, ia mengatakan bahwa PSSI meminta kepada semua pemain timnas Indonesia menyatu. PSSI ingin para pemain timnas Indonesia bisa solid lagi. Shin Tae-yong pun sepakat dengan evaluasi yang diminta PSSI. Tujuannya tentu saja baik agar timnas Indonesia bisa semakin berkualitas ke depannya. Jadi hasil evaluasinya itu bagaimana tim ini ternyata masih kurang bisa menyatu dan kurang ada chemistry. Sehingga perlu untuk meningkatkan komunikasi yang baik dan membangun chemistry yang baik. Saya berupaya dan berusaha mengambil hati para pemain dan tim pelatih. Sehingga bisa menyatu untuk satu tujuan yakni menang, tutup Sumarji. Pemain PSV dan Stoke City ini kirim kode siap gabung timnas Indonesia, yuk PSSI gerak cepat. Dua pemain keturunan Ryan Flamingo, PSV Eindhoven, dan Milan Manhoef, Stoke City, memberi sinyal siap bergabung timnas Indonesia. Ryan Flamingo merupakan pemain kelahiran Blaricum, Belanda, 21 tahun lalu. Dia memiliki darah Suriname dan Indonesia. Saat ini dia bermain untuk PSV Eindhoven sebagai bek tengah atau gelandang bertahan.
Sementara Milian Manhoef merupakan putra dari mantan seniman bela diri campuran dan kickboxer yang memiliki darah Suriname, Belanda, dan Indonesia, Melvin Manhoef. Awalnya, dia mengikuti jejak sang ayah menekuni kickboxing di usia muda. Namun, akhirnya dia memutuskan untuk fokus di sepak bola. Kini, Milian Manhoef bermain untuk klub Liga Inggris, Stoke City. Dia kerap dimainkan sebagai winger, namun bisa juga diplot sebagai bek sayap. Kedua pemain merupakan pilar timnas Belanda U21. Meski begitu, menurut media Belanda, Voetbal Primeur, keduanya berpotensi untuk berpindah ke warganegaraan. Flamingo masih memilih karir antar negara baik Indonesia maupun Suriname. Pastinya Flamingo akan ditempel ketat oleh Asosiasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Tapi, ada juga sesama pemain muda de Oranye, Milian Manhoef, yang juga diikuti oleh Garuda, tulis Voetbal Primeur, di akun Instagram mereka, Voetbal Primeur, Kamis, 24 Desember 2024. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda adalah Flamingo? Pilih Suriname, Indonesia, atau tunggu timnas Belanda, tutur media itu. Yang menarik, baik Flamingo dan Manhoef mengirim kode ketertarikannya untuk mengenakan kostum tim Garuda. Flamingo memberikan sinyal itu dengan menjawab unggahan Voetbal Primeur di atas. Di kolom komentar unggahan tersebut, dia menuliskan bendera Indonesia. Kemudian, Manhoef lebih tegas dalam menunjukkan darah Indonesia yang dimilikinya. Pemain berusia 22 tahun itu mencantumkan bendera Belanda, Suriname dan Indonesia dalam profil akun Instagram pribadinya, Milian M. Nah, jika sudah begitu, kini tinggal PSSI harus bergerak cepat untuk mendekati kedua pemain tersebut.